Shalom, selamat pagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sungguh besar kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Keselamatan yang dikaryakan Allah adalah anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Dalam karya keselamatan itulah kita diarahkan memaknai dan mengerjakan kehidupan kini dan di sini sebagai cerminan hidup di sana, karena Dia Allah orang hidup, yang dalam kemahakuasaannya akan memberikan jaminan dan tuntunannya. Pun di hari Minggu ini kita bersyukur atas peringatan Hari Pahlawan 10 November, di mana kita mengenang kisah heroik para pahlawan bangsa demi sebuah harga diri menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Karena itu, mari dengan iman dan syukur memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi Pujilah Tuhan Sang Raja. Sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan pada hari ini, kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk saudara Viet Du Trong. Jemaat dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Dalam kerendahan hati, mari sejenak kita datang di hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Betapa malang dan celakanya hidup jikalau terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Terlalu sering kita meragukan kemahakuasaan Tuhan karena tak mampunya nalar dan logika mengurai rahasia Allah. Ketika pikiran dan logika ditempatkan lebih dari segalanya, maka akan membawa kita terus ragu dan ragu lagi sampai akhirnya kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan.
Bukankah ini mendukakan Tuhan? Karena itulah saudara-saudara, mari datang membawa diri di hadapannya. Sekiranya Dia mendapati kita demikian, kita memohon anugerahnya dan pengampunannya. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berunta anugerah dari Allah diteguhkan kembali, Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 17 ayat 1-9. Mazmur 17 ayat 1-9, saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar, Bapak Ibu membaca ayat yang tercetak ke dalam. Diburu meskipun tak bersalah, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar.
Perhatikanlah seruanku, Berilah telinga kepada doaku, dari bibir yang tidak menipu. dari hadapanmu lah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar, Bila engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia, Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, Ya selamat orang yang mencari perlindungan terhadap para pemberontak yang melawan kuasamu. peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang fasik yang menganiaya aku, dan terhadap pengancam nyawaku yang mengepung aku. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau izinkan kami hadir di rumah-Mu yang kudus, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sungguh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Dan karena itu kami disebut sebagai anak-anak Allah yang harus menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dan terus mengarahkan kehidupan kami sebagai tanda kehadiran Tuhan menopang dan menolong kami. Kami akan membaca firman-Mu, Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk memahaminya dan kami hidup di dalamnya. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10. Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu,
Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yozadak, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan, kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lepas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu tetap kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dipilih untuk diselamatkan. Tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenarannya yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita berdiri dan mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan
datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup." Berapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Kure semangat puang. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Mana sumoraka? Ya. Tentu senang sekali hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, dan secara khusus bahwa hari ini dalam 2-3 kali perjumpaan dengan anak kekasih Duk dalam konseling persiapan baptisan kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tentu satu kebanggaan dan ini pengalaman pertama saya untuk kemudian mau melakukan hal ini untuk saudara kita dari Jerman. Pelada itu bahasa Jerman, nah Guten Morgen Mann Datuk Tande. Dialah Allah orang hidup. He is the God of the living. Wah, tama mo sidi. Dialah Allah orang hidup. Ini menarik Bapak Ibu tema kita terkait dengan jebakan orang Saduki tentang ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan. Orang Saduki itu adalah kelompok ini yang kemudian diseleksi kepalanya, pemimpinnya kemudian naik sebagai kelompok Sanhedrin atau mahkamah agama dalam kehidupan orang Yahudi. Jadi mereka adalah kaum terpelajar, orang pintar, pemimpin-pemimpin agama, tapi mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Dan karena itu ketika Yesus hadir mengajarkan tentang ada kehidupan sesudah mati, kebangkitan, lalu kemudian dia menjebak dengan budaya atau keimanan Musa bahwa tradisi atau budaya Yahudi di zaman Musa, kalau
perempuan menikah dengan laki-laki, lalu kemudian laki-laki itu meninggal, maka saudaranya laki-laki berhak untuk kemudian melanjutkan atau memperistri istrinya itu untuk melahirkan satu generasi. Lalu pengandaian ada 7 bersaudara laki-laki kawin dengan seperempuan dan semuanya meninggal. Lalu nanti ini persoalan ya, jebakan bagi Yesus. Kalau benar orang bangkit, ada kebangkitan nanti, ketika wanita ini bangkit, dihidupkan kembali, ketika 7 laki-laki suaminya itu, siapa yang akan menjadi suaminya? Sekali lagi, ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjebak dan sebagai tantangan tentang tidak benar itu ada kebangkitan. Dan Yesus luar biasa dengan hikmat, ya terlepas bahwa Yesus adalah Tuhan, dia penuh hikmat untuk menjawab bahwa ajaran kekristenan soal kebangkitan, soal surga itu bukan soal kawin dikawinkan. Ya, ada agama yang lain yang masih berpengharapan tentang itu ya. Kalau dia mati dan naik ke surga, disambut dengan 72 bidadari dan kawin di sana dan lain sebagainya. Kita tidak seperti itu. Bahwa ketika kebangkitan itu Tuhan menyatakannya, Kristus menyatakannya, maka kita seperti malaikat-malaikat. Kita sudah bukan lagi pakai tubuh dunia, tubuh manusia, tapi kita mengenakan tubuh kemuliaan seperti malaikat yang hidup dalam kekekalan dan memuji Tuhan. Itu pekerjaan kita. Ya, jadi tidak lagi kawin-mawin. Jadi nanti jangan berpikir nanti ya, mbak si tamu siapa, nenek nampoku, si bali siapa, saya tamu surga. Tak maunya toh, tidak lagi. Ini yang penjelasan Yesus ya. Dan karena itu dia menjelaskan bahwa kebangkitan itu sesuatu yang nyata dan ya, benar. Karena itu dia mengatakan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Leluhur orang Israel, orang Yahudi. Bahwa mereka sudah mati, tapi kalau Allah berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu berarti bahwa aku adalah Allah yang hidup bagi mereka. Dan mereka yang sudah mati itu hidup di hadapan Allah. Jadi siapa yang punya iman kepada Kristus atau kepada Allah yang hidup, dia memiliki kehidupan itu sendiri. Sekalipun secara fisik kita tidak lagi bertemu dengan dia, kita tidak berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi ini penjelasan Yesus sangat penting tentang kebangkitan. Bahwa mereka yang telah mendahului kita, leluhur kita itu, mereka tetap menjadi pribadi yang hidup di hadapan Allah. Makanya Allah katakan dalam hukum Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, Allah bagi mereka yang sudah mati, tapi di hadapan Allah mereka tetap milik Tuhan, dan Allah bagi kita yang masih hidup. Karena itu dia menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah bagi orang yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, terkait dengan tema kita hari ini ada beberapa poin yang saya catat. Pertama adalah ayat 27 sampai 33. Allah menegaskan bahwa kebangkitan itu nyata. Dan kami juga telah berbicara tentang ini, tentang Trinitas bersama dengan Duk. Ya, untung ada Ibu Iva yang luar biasa. Dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Wah, luar biasa, ini pendampingan yang tentu memberikan pengalaman. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan karena itu Allah menegaskan bahwa kebangkitan itu nyata. Allah kita hidup. Karena itu orang yang percaya kepadanya ketika mati ada kebangkitan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Ayat 27 sampai 33. Yesus menegaskan kepada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Kebangkitan adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Bukan sekedar ide manusia atau pikiran dari manusia. Dan karena itu pesan yang mau disampaikan adalah, percayalah bahwa kebangkitan itu nyata,
kematian bukan akhir, tetapi pintu menuju kehidupan kekal bersama Allah yang hidup. Karena itu di bagian teks Alkitab dikatakan bahwa saya tidak mau jika kamu tidak tahu tentang mereka yang sudah meninggal. Bahwa orang yang sudah meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Kristus. Poin yang kedua, bahwa hidup setelah kebangkitan berada dalam kehidupan berbeda dari kehidupan dunia, ayat 34 dan 36. Dalam kebangkitan manusia tidak kawin atau tidak dikawinkan, sebab mereka hidup seperti malaikat, tidak mati lagi dan menjadi anak-anak Allah. Jadi setelah kita dibangkitkan, hidup setelah kebangkitan berbeda dari kehidupan kita hari ini. Ya, saya pernah berdiskusi dengan saudara-saudara kita dari Kibait ketika saya di Ulusalu, karena hampir seperduanya saudara-saudara kita Kibait kami mengangkat pelayanan bersama. Mereka sering tidak senang dengan Mak Badong, nyanyian Toraja. Lalu saya bercanda dengan mereka, saya katakan, tahu nggak di sorga nanti itu kita memuliakan Tuhan. Bayangkan kalau dipersilakan suku Toraja, bagiannya suku Toraja paduan suara dengan Persi Badong, Sanggang Komi. Karena di sorga nanti kita akan memuji Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan panggil kita, silakan memuji aku dengan Persi Badong, komangka kita. Yang anti dengan Badong. Jadi kita berbeda lagi ya. Jadi dunia yang kita jalani hari ini, kehidupan yang kita jalani hari ini, itu tidak seperti lagi ketika kita di dalam sorga. Sekali lagi, tubuh kita, kehidupan kita adalah tubuh yang sudah diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Tentu tidak makan lagi, tidak kawin lagi dan lain sebagainya. Tetapi kita akan hidup mengenakan tubuh kemuliaan seperti malaikat dan memuji Tuhan. Jadi sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada orang Saduki dan juga tentang kita yang ada hari ini adalah, ya sebenarnya jangan terlalu terikat dengan hal-hal duniawi. Bahwa kita butuh itu untuk menjalani kehidupan, persiapan kita untuk menghadap Tuhan, tapi jangan menjadikan hal duniawi itu sebagai pusat kehidupan kita, lalu tidak lagi membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Apalagi kesi salah-salah kesi lu tak hanya karena warisan tanah dari kakek nenek moyang kita. Ya banyak orang yang bermasalah karena hal yang duniawi. Nah ini juga persoalan yang mungkin Yesus mau sampaikan kepada kita. Jangan sampai kehidupan kita berantakan, tidak lagi membangun relasi yang baik dengan saudara, dengan keluarga kita, hanya karena pikiran kita selalu tertuju pada hal yang duniawi. Sekali lagi ini dibutuhkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan sampai menantikan kehadiran Tuhan kembali. Tapi tujuan akhir kehidupan kita bukan itu, adalah berjumpa dengan Allah dalam kemuliaannya. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, yang menjadi topik perenungan kita dari ayat 37 sampai 38. Yesus mengutip Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Meskipun mereka telah mati secara jasmani, mereka tetap hidup di hadapan Allah. Allah yang kita sembah tidak mengenal kematian sebab ia sumber kehidupan itu sendiri. Allah tidak mengenal kematian. Masalahnya adalah ini menjadi serangan kita. Kenapa mempertuhan Yesus? Apakah Allah mati ketika Yesus disalib? Dalam kodrat Yesus, dia memiliki dua tabiat, Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tentu kita banyak belajar tentang ini, tentang Trinitas. Bahwa oleh karena kasih-Nya, oleh karena keadilannya, Allah firman-Nya itu hadir menjadi manusia, menjadi pribadi manusia. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh manusia yang tidak berdosa. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib, benar mati. Ya, tidak diserupakan, dia benar mati karena dia manusia, sisi manusianya. Tapi Allahnya dia tidak mati. Ya, dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Allah
adalah Allah yang hidup. Dia sumber kehidupan dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi pesannya sangat jelas bagi kita bahwa hiduplah dalam kesadaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan macam-macam di tempat lain karena berpikir tak sia tahun tironai. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi ini juga mesti kita menyadari bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Sehingga dimanapun, kapanpun dia melihat kita. Jangan kita hanya takut ketika seperti hari ini kita datang di gereja, lalu takut untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, dimanapun dan kapanpun. Itulah Allah yang kita sembah, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Iman sejati menembus batas kematian. Bagi Allah, semua orang yang beriman kepadanya hidup. Iman kepada Kristus membuat kita tidak terikat oleh kematian, karena hidup kekal telah dimulai sejak kita percaya. Ini penting. Kehidupan kekal sudah mulai sejak kita percaya, bukan pengharapan eskatologi, bukan soal nanti ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang kembali itu tinggal disempurnakan. Ya, makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Bahwa ketika kita mengaku hari ini percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus hari ini, dia telah menikmati kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas salib. Jadi bukan persoalan nanti ini. Karena itu dalam kehidupan orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus, maka gaya hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Tidak perlu disuruh untuk berbuat baik. Dan tidak perlu berharap untuk diselamatkan karena perbuatan baik. Ya, ini penting sekali. Bahwa karena sejak saya percaya, sejak saya dibaptis lewat iman orang tua membaptiskan, menerima janji keselamatan itu, saya menjadi bagian dari anak Tuhan yang mewarisi kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Karena itu anak-anak harus perlu dituntun untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan, semakin dalam kepada Tuhan, sehingga kehidupannya memancarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Ini penting ya. Perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan, tapi bagian dari kehidupan kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Mungkin hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita hari ini adalah tentang kematian dan tentang iman sejati menembus batas kematian, memberikan kehidupan. Bagi yang takut hari ini mati, ya tidak ada sesuatu yang terlalu kita takutkan, karena ini pasti kita hadapi bersama. Orang percaya tidak mati untuk binasa, tetapi hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena ini penting untuk mengarahkan iman kita kepada Kristus. Dialah sumber kehidupan, dia tidak mati, dia hidup. Karena itu ketika saya mati, saya menuju kepada kehidupan itu sendiri. Yang terakhir, hikmat Yesus melampaui pemikiran manusia. Ayat 39-40. Jawaban Yesus membuat orang Saduki dan ahli Taurat berdiam. Hikmatnya menyingkapkan kebenaran yang melampaui logika manusia. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diimani dan dijalani. Orang Saduki tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak lakukan dan dia tidak hidupi. Dan mungkin di antara kita, ya saya tidak tahu, jangan-jangan saya juga menjadi orang Saduki, bahwa kebenaran firman itu sudah ada di kepala, tapi persoalannya adalah kita hidupi atau tidak. Dan ini yang Yesus mau katakan. Hikmat Tuhan itu melampaui logika, akal kita, dan karena itu perlu untuk diimani dan dihidupi. Firman yang berkenan, firman yang menghidupkan adalah Yesus sendiri. Logika kita terbatas dengan hikmatnya, dengan firman Tuhan. Karena itu hiduplah dalam kebenaran itu dan hidupilah, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh memancarkan tentang kehidupan di dalam Kristus.
hidup dengan iman yang teguh, melayani dengan harapan akan kebangkitan, tetap bersukacita karena Allah yang hidup menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi pondasi kita untuk menjalani kehidupan dalam pengakuan iman kita bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah orang yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam berjalan menikmati kasih karunia Tuhan, kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Sudahkah saya mengenal kehidupan yang sejati, kehidupan kekal yang telah Tuhan kerjakan di dalam Kristus Yesus bagi saya? Ataukah saya sama seperti orang Saduki yang hanya mengetahui tetapi tidak melakukannya dan tidak meyakininya? Karuniakanlah Roh-Mu, Roh Kudus, untuk menuntun saya bertumbuh dalam iman bahwa Kristus satu-satunya itulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Baik ketika saya hidup maupun ketika saya mati, saya berada dalam tangan kuasa Kristus yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan seluruh orang yang percaya di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan kita lewat pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang mengasihi
Ya, seperti yang telah diumumkan bahwa hari ini anak kekasih Viet Duc Truong akan menerima baptisan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan naskah baptisan kudus. The service of the Holy Sacrament of Baptism for adult. Beloved brother and sister in the congregation of the Lord, hear now the command of our Lord Jesus Christ concerning holy baptism. We say, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, on the Holy Spirit, Son, and on the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded. And surely I am with you always to the very end of the age. Matthew 28, verse 18 to 20. The service of Holy Baptism reminds us that we were all conceived and born in sin. Therefore, unless we are born again, we cannot enter the kingdom of God. Holy Baptism teaches us to humble ourselves before God, to seek our salvation and sanctification from Him alone. Holy Baptism seals to us the life and new life, to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and to love our neighbor as ourselves. This is the testimony of John the Baptist concerning the ministry of baptism. Repent and be baptized, and God will forgive your sin. Mark 1, verse 4. And our Lord Jesus Christ himself said, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Mark 16, verse 16. Therefore, to affirm that you have received and accept the Christian teaching that is being entrusted to you, and that it may be evident in your life. I now invite Brother Viet Duc Truong to stand and answer before God and His congregation the following question. Fair question. Do you believe in the one true God, who is also the true God? God the Father, the creator of heaven and earth, who rules and sustains His creation. God the Son, Jesus Christ, true God and true man, your Savior, who has redeemed you from sin and the power of death. And God the Holy Spirit, the Comforter, who leads you into all truth and make you a member of the body of Christ. Do you believe this? Yes, I believe. Thank you. Second question.
Do you confess that the Holy Scripture in the Word of God, containing the true and perfect teaching concerning salvation, as declared in the Confession of the Toraja Church? Do you confess this? Yes, I confess. Thank you. Third question. Do you promise the life according to the will of the Lord, to take part in the proclamation of the gospel, the ministry of the word and sacrament, to turn away from sin, and to submit to church discipline should you fall into sin? Do you promise this? Yes, I promise. Thank you. Brother Viet Duc Truong, I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Kiranya halik dunia. We present to you this Bible to guide your faith in Jesus Christ, and this baptism certificate as a mark that you have been baptized and welcome to the fellowship of Toraja Church. Congratulations. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk anak kekasih kita, Viet Duc Truong, yang telah menerima baptisan kudus. Let's pray. We give thanks because our brother Viet Duc Truong has been baptized and has received the gift of salvation. May the Holy Spirit quicken him to grow evermore in the faith in the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen.
Milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita menyanyikan Bukan Karena Upahmu, PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berlengah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Dalam Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Persembahkan pujian aksara jemaat. Persembahan pujian paduan suara jemaat keramat.
Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa untuk kita dukung dalam doa bersama-sama. Kita menopang di dalam doa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudari Irvani Laurencia Pulung dengan Saudara Viet Duk Truong pada hari Sabtu tanggal 15 November pukul 9.30 di Gereja Toraja Kelapa Gading atau Tongkonan. Juga kita mendukung di dalam doa untuk baptisan dan peneguhan sidi terhadap anak-anak katekisan pada ibadah jemaat tanggal 16 November 2025 jam 9 atau ibadah pagi. Kemudian mendukung dalam doa untuk pelaksanaan baptisan kudus pada tanggal 23 November 2025 pada ibadah sore. Kita bersyukur untuk pelaksanaan baptisan kudus bagi saudara atau anak kekasih kita, saudara kita Viet Duk Truong yang boleh menerima Tuhan Yesus pada hari ini dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita menopang di dalam doa untuk orang tua, saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Etola, Ibu Lince Skandari, Nyonya Nina Tola, Nyonya Karlina Teta, Nyonya Mariam Biringkanae, Bapak Yulis Pangala, Nyonya Maria Tandirapak, Opa Umata Lama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Massa, Ibu Heru Retno, Nenek Valeri, Opa Valeri, Nyonya Dia P. Eka Wahyuni Bata, Nyonya Cynthia Terama Perabang, Jessica Palalung, Tea Lovinta Ranulintin, Nenek Rio, Bapak Ferdi H. Kasyaheng, Bapak Daniel Rombe, Probat Jalan, dan Bapak Irian Rante. Dan juga Ibu Hermin Tanduk di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Bapak Amos L. Samma. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang menikmati pertambahan usia 1 minggu ke depan. Nyonya Noslinda P. Parantean, Sony Gesang Samperura, Bapak Siswanto Palalung, Bapak Haruna, Andrew Juanito Liku, Nyonya Dia Puspita Bata, Nyonya Rifka Payung, Nyonya F. Suriti Kupadang, Nyonya Luciana Upa, Nyonya Neti Widodo, Bapak Peter Kiding, Nyonya Regina P. Tarukpati, Johannes Nathaniel Lekang, Tristan Benaya Kadang, Deborah S. Losang, Pendeta Rizal Butulinggi, Revanov Keola Sapan, Mikael Austin K. Sande, Etano Elgio Pariang, Gideon F. Tombi, Daniel G. Muson, Bapak Lorenz T.L. Banne Padang, Nyonya Novita A. Hutagalung P., Bapak Novan Romanik, dan Angelica DRT. Kita mendukung untuk pelayanan kita di tengah-tengah jemaat juga sebagai warga negara yang baik. Kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih bahwa Engkau sumber kehidupan bagi kami dan telah memberikan kami anugerah kehidupan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu kami terus datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan seluruh kehidupan kami, tindakan kami kiranya mencerminkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami bersama-sama bersyukur pada ibadah hari ini kami mengalami hadirat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu terbatas,
Tapi kami imani percaya Roh Kudus kiranya meneguhkan, memampukan kami untuk menghidupi, memahami setiap kebenaran firman Tuhan, menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Juga dalam ibadah saat ini, kami bersyukur bahwa oleh karena panggilan Tuhan sendiri dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus, anak kekasih kami, saudara kami, Viet Duk Trung, boleh menerima kebenaran kehidupan di dalam Kristus Yesus, menyatakan imannya di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berkati dalam pertumbuhan iman selanjutnya, semakin mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berdoa Tuhan untuk rencana kedua anak kekasih kami, Duk bersama dengan Iva. Jika Tuhan berkenan, pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 15, akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan mereka untuk hidup sebagai satu keluarga Allah, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan akan nyatakan bagi anak kekasih kami Iva dan juga Duk. Bapa di sorga juga berdoa untuk proses pendampingan konseling bagi anak kekasih kami Untung Gea bersama dengan Putri Sandirun. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau menolong sehingga pada tanggal 29 yang akan datang, kedua anak kekasih kami juga menerima pemberkatan perkawinan kudus di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang juga dalam mempersiapkan diri, kami percaya Tuhan terus menuntun mereka untuk mengarah pada satu keputusan untuk hidup bersama dengan pasangan atau jodoh yang Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Bapa di sorga, kami berdoa sebagai satu keluarga, sebagaimana yang telah kami sampaikan, sebutkan satu persatu orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara menjalani atau berobat jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang sakit. Engkau bertindak Tuhan lewat perawatan yang didapatkan baik di rumah sakit, segala yang dinyatakan kepadanya kami berdoa Tuhan pakai menjadi alat kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang asalnya dari Tuhan sendiri. Di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus, kami berdoa mereka disembuhkan dan dikuatkan. Teguhkan iman mereka, pengharapan mereka dalam menjalani kehidupan dalam kondisi fisik yang sakit. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menikmati pertambahan usia di minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan menyempurnakan sukacita kami bahwa hidup dikaruniakan oleh Tuhan. Umur kami diperpanjang oleh Tuhan dan tahun-tahun hidup kami ditambahkan. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kami semakin berhikmat dalam pertambahan usia atau umur yang Tuhan karuniakan. Bapa di sorga, berdoa untuk semua kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Kami percaya Tuhan Engkau menghadirkan gerejamu di Keramat di sini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu segala aktivitas pelayanan yang kami rancang, jalani bersama, Tuhanlah yang dimuliakan dan Tuhan yang menuntun kami. Para pemangku jabatan gerejawi, penatua diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, biarlah kami boleh terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat bersama-sama semakin teguh di dalam iman, berakar dalam Kristus. Bapa di sorga, segala bentuk pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di jemaat di sini, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Panitia HRG dalam mempersiapkan perayaan Natal, Kristus hadir untuk merangkul dan menyelamatkan kami. Tuhan tolong sertai segala kebutuhan yang mereka butuhkan dalam perayaan Natal, Tuhan yang cukupkan. Juga panitia pemilihan majelis gereja untuk menetapkan pelayan-pelayan Tuhan 3 tahun ke depan. Berkati panitia sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Seluruh anggota jemaat yang memenuhi persyaratan berdasarkan tata gereja, mereka boleh menyiapkan diri dengan baik untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat di sini. Juga panitia penyelesaian tanah di Semper, kami berdoa Tuhan yang menolong menyertai mereka sehingga tidak berlarut-larut. Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh
mendapatkan titik terang, dan sekiranya itu bisa selesai dengan baik untuk dipergunakan dalam membangun di tempat ini, mengangkat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Juga panitia pembangunan, kami berdoa Tuhan perlengkapi mereka untuk membangun atau menyediakan fasilitas untuk kami gunakan dalam rangka penata layanan pelayanan yang lebih baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh OIG, persidangan PWGT ke-15 Jemaat Keramat boleh terlaksana dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Pengurus yang terpilih, Tuhan teguhkan mereka untuk mengangkat pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rencana rapat anggota PKB, persidangan sekolah minggu, kami berdoa kiranya juga boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, sebagai warga negara yang baik, kami terus berdoa untuk bangsa negara ini. Tuhan menolong para pemerintah, pemimpin yang Tuhan telah pilih, biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin dengan baik, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan sebagai anak-anak bangsa, menikmati kemakmuran yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berdoa untuk seluruh warga jemaat, gereja Toraja, baik jemaat keramat maupun seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus meneguhkan iman kami menjalani kehidupan ke depan, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memampukan kami untuk terus mengerjakan yang terbaik sebagai bagian dari syukur kami atas pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Anak-anak kami yang sementara berjuang mencari atau menunggu panggilan pekerjaan, teguhkan iman mereka, mereka mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada waktunya mereka boleh bekerja, mendapatkan pekerjaan, mereka hidup terus taat kepada Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, kami berdoa Tuhan memperlengkapi mereka bertumbuh dalam hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Dan juga dalam pendidikan mereka, Tuhanlah yang memperlengkapi segala kebutuhan mereka, menunjang mereka dalam mendapatkan pengetahuan, menjadi orang-orang yang kami andalkan di tengah-tengah gereja hari ini dan juga sebagai generasi penerus. Berdoa untuk orang tua kami, para lansia, Tuhan berikan semangat untuk terus menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu. Biarlah mereka terus melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan juga melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu lewat persembahan yang telah kami beri. Berkatilah Tuhan sehingga kami boleh menggunakannya dengan baik di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini syafaat kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita angkat pujian Tuhan mengutus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Dimohon kesabaran Bapak Ibu semua untuk penekanan warta jemaat Minggu 9 November 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Rizal Botolinggi, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Rizal Botolinggi dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Amplop PSB bulanan. Poin pertama, bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau TU Gereja. Poin kedua, untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari keluarga Bapak Haruna dan keluarga Ibu Justiana Pulung dalam bentuk jamuan kasih pada hari Minggu 9 November 2025, selesai ibadah jam 09.00 dan selesai ibadah jam 17.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta HRG. Poin 1. Panitia HRG Natal dan Tahun Baru akan melakukan pencarian dana berupa penjualan papiyong pada hari Minggu ini, tanggal 9 November 2025, selesai ibadah pagi. Diharapkan partisipasi dari warga Jemaat Keramat di dalam pencarian dana ini. Poin kedua, rapat panitia Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November atau minggu depan, selesai ibadah jam 09.00, bertempat di ruang serbaguna Gereja Toraja, Jemaat Keramat. Harap seluruh anggota panitia bisa hadir pada rapat tersebut. Pemberkatan perkawinan. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudari Irvani Laurencia Pulung dengan Saudara Viet Duc Truong pada hari Sabtu, tanggal 15 November, pukul 09.30 WIB, bertempat di Gereja Toraja, Kelapa Gading atau Tongkonan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat. Sehubungan dengan pemberkatan perkawinan tersebut, maka mohon bagi semua yang bertugas untuk hadir dalam gladi resik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2025 di Gereja Toraja, Tongkonan Kelapa Gading, dimulai pukul 19.00 WIB sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Peneguhan CD, dengan selesainya materi pelajaran katekisasi, maka jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan CD terhadap anak-anak katekisan pada ibadah jemaat tanggal 16 November 2025 jam 09.00. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat. Adapun anak-anak katekisan yang akan mengikuti peneguhan CD yaitu 1. Clark Samuel, Baptis Dewasa. 2. Christian Juan Jevanya, Baptis Dewasa. 3. Ana Mulia Lolorama. 4. Jocelyn Fai Irawati. 5. Sachiko Selomita Raharja. 6. Ciara Manuela. 7. Trisha Grace Natalia. 8. Vanessa Abigail Payangan. 9. Michelle Serlinda Liubana. 10. Daniel Ezra Rantetoding. 11.
Jeremy Stephen Gary. 12. Allen Hillary Tandilangi. 13. Alfrin Inne Tandilangi. 14. Dea Sarung Allo. 15. Joshua Davis Morensa. Dan 16. Davina Audrelin Lebang. Gladi resik akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 9 November, sesudah ibadah jam 09.00, supaya anak-anak katekisan memperhatikan dan mempersiapkan diri. Baptisan Kudus. Diinformasikan bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus pada tanggal 23 November pada ibadah jam 17.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan menghubungi Tata Usaha Gereja Toraja setiap hari kerja. Nama yang sudah mendaftar: 1. Kitara Odelia Matasakbura. 2. Katara Olivia Matasakbura. Keduanya anak dari Bapak Charles M. Bura dan Ibu Ligita E. Matasak. Warta Panitia Rapat Kerja keempat Klasis Pulau Jawa. Sebagai jemaat penghimpun adalah Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan diadakan tanggal 28 sampai 29 November. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung suksesnya rapat kerja ini dalam bentuk dana, bisa ditransfer ke rekening Bendahara Panitia Rapat Kerja keempat Klasis Pulau Jawa atas nama Ibu Monika Solu dengan nomor rekening Bank BRI. Untuk konfirmasi bukti transfer bisa di WA ke Ibu Monika Solu atau ke Ibu Reni Liwan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta PKB GT. Sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan PKB Jemaat Keramat periode 2023-2025, maka akan diadakan rapat anggota PKB pada hari Minggu tanggal 23 November jam 12.00 sampai selesai di Jemaat Keramat. Mohon kehadiran seluruh anggota PKB Jemaat Keramat. Atas perhatian kerjasamanya, terima kasih. Pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026 sampai 2028. Sehubungan dengan berakhirnya periode Majelis Gereja Toraja tahun 2023-2025, maka pada bulan Desember 2025 akan dijadwalkan pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Adapun syarat-syaratnya kita bisa lihat di Warta Jemaat Keramat. Saya bacakan jadwal kegiatan tim pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026-2028. Tanggal 9 November, pengumuman nama-nama bakal calon majelis periode 2026-2028, pemilihan bakal calon majelis periode 2028, pengumpulan berkas bakal calon majelis periode 2026 dan 2028, batas akhirnya itu adalah di minggu depan, 16 November 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang belum memiliki berkas pemilihan tersebut, bisa mendapatkan berkas tersebut di Saudari Alti di depan pintu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita menyanyi nyanyian syukur, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
Demikianlah ibadah Minggu pagi hari ini. Dipersilakan mengambil sikap saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Maka jiwaku pun memujimu. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Lai kalau di mana rumahmu? Sudah itu sudah bukan standarnya saya itu. Kantornya itu bukan standarnya saya, sudah di atas. Udah enggak pakai. Bisa tapi
Congratulations.